wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari kelas C421 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi UTS atau tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, ada materi mengenai Tarifatul Quran. Apa sih itu Tarifatul Quran? Tarifatul Quran yaitu istilah yang merujuk pada sifat-sifat khusus Al-Quran, yang dimana ini mencakup keunikan, keagungan, dan kekhususan kitab suci agama Islam. Poin penting yang ada pada Tarifatul Quran yang pertama yaitu kemukjizatan linguistik. Kemukjizatan linguistik ini, Al-Quran dianggap sebagai keajaiban bahasa Arab dengan keunggulan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Ayat-ayatnya memberikan bukti linguistik dan retorika yang luar biasa. Yang kedua, yaitu kemukjizatan ilmiah. Al-Quran berisi ayat-ayat yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang ditemukan. Kemudian, ini dianggap sebagai tanda bahwa Al-Quran bukan karya manusia biasa, tetapi wahyu ilahi. Poin ketiga, yaitu kemukjizatan hukum dan etika. Al-Quran mengandung hukum-hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, serta etika dan moralitas yang tinggi. Ayat-ayatnya memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Poin keempat, ada kemukjizatan prediksi, di mana beberapa ayat Al-Quran meramalkan kejadian-kejadian di masa depan, memberikan bukti akan dimensi ilahi dan pengetahuan mendalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Tarifatul Quran di mana diturunkan kepada hati Muhammad SAW. Nah, Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Proses penurunan ini melibatkan perantara malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa pertama penurunan wahyu, Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Nah, wahyu tersebut dimulai dengan kata Iqra, yaitu bacalah, dan merupakan awal dari wahyu yang menjadi kitab suci Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dilakukan secara bertahap selama kurun waktu sekitar 23 tahun. Nah, hingga lengkap wahyu tersebut, Nabi Muhammad kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya dan mereka membantu dalam pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian penurunan Al-Quran secara bertahap ini sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim pada saat itu. Selain sebagai petunjuk spiritual, Al-Quran juga memberikan panduan untuk mengatasi berbagai situasi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada materi mengenai mutawatir Al-Quran. Mutawatir adalah suatu kondisi di mana suatu informasi atau pernyataan diakui sebagai benar oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin berkolusi atau berkomplot dalam penyampaian informasi tersebut. Dalam konteks Al-Quran, mutawatir merujuk pada bentuk ketentuan, peraturan atau penuturan dan penurunan wahyu yang disampaikan oleh sejumlah besar sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih mutawatir Al-Quran itu sangat penting? Karena mutawatir dapat memberikan kepastian bahwa Al-Quran yang kita miliki saat ini adalah sama persis dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan jumlah sahabat yang begitu banyak yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, risiko distorsi atau perubahan menjadi sangat rendah. Satu contoh dari mutawatir yang paling jelas dari mutawatir Al-Quran adalah penuturan ayat-ayat Al-Quran yang sama oleh sejumlah besar sahabat yang berbeda dalam berbagai riwayat atau sanad yang berbeda pula. Di sini dapat dijelaskan bahwa membacanya adalah ibadah. Kenapa sih? Karena pentingnya membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk hidup, tetapi membaca ayat-ayatnya juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pahala membaca Al-Quran, setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran memiliki pahala dan membaca satu huruf dianggap sebagai ibadah.
Oleh karena itu, membaca Al-Quran adalah cara untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, refleksi dan penghayatan. Selain membaca, penghayatan terhadap makna ayat-ayat Al-Quran juga merupakan bagian dari ibadah. Karena Islam mendorong umatnya untuk merenungkan dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Dan ada pula keberkahan dan ketenangan. Membaca Al-Quran membawa keberkahan dan ketenangan kepada hati kita. Ayat-ayatnya memiliki kekuatan untuk menenangkan jiwa dan memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan membaca Al-Quran secara khusyuk dan merenungkan maknanya, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala, serta menemukan petunjuk hidup yang bermanfaat. Materi selanjutnya ada Asmaul Quran. Poin-poin yang dapat diambil diantaranya kekuasaan dan kebijakan Allah. Asmaul Quran mencerminkan kekuasaan dan kebijakan Allah. Nama-nama seperti Al-Malik atau Raja, Al-Qudus Maha Suci, dan Al-Hakam Maha Pengadil yang menunjukkan keberadaan dan supremasinya. Kemudian ada kemurahan dan kasih sayang. Nama-nama seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim Maha Penyayang yang dapat menggambarkan kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ini mencerminkan sifat kelembutan dan belas kasihnya. Kemudian ada penyembuhan dan perlindungan. Berbagai nama seperti Asy-Syafi, penyembuhan, dan Al-Muhaimin, pelindung, yang menunjukkan Allah sebagai sumber penyembuhan dan perlindungan bagi hambanya. Kemudian penyiar dan pemberi petunjuk. Nama-nama yang tertera seperti Al-Badi, pencipta dan maha pencipta, dan Al-Hadi, pemberi petunjuk, yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang unik dan pemberi petunjuk bagi umat manusia. Kemudian kehidupan dan kematian seperti nama-nama Al-Muhyi, maha menghidupkan, dan Al-Mumit, maha mematikan, yang menunjukkan kendali Allah atas kehidupan dan kematian. Kemudian ada makna dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menyadari Asmaul Quran membantu umat Islam memahami hubungan mereka dengan Allah dalam konteks kehidupan sehari-hari, mengenal sifat-sifatnya, memberikan pandangan spiritual yang dalam. Kemudian ada doa dan pengabdian. Memahami Asmaul Quran juga dapat memperkaya doa dan ibadah. Menggunakan nama-nama Allah dalam doa dapat memberikan dimensi spiritual yang lebih dalam. Kemudian pentingnya penghayatan dan tadabbur. Nah, tadabbur atau merenung terhadap Asmaul Quran adalah bagian penting dari ibadah dan pengembangan spiritual. Kenapa? Karena penghayatan atas makna dan implikasi dari setiap nama Allah membawa kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam. Asmaul Quran mengundang Islam untuk merenung dan memahami sifat-sifat Allah yang tergantung dalam Al-Quran, membawa manfaat spiritual dan pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi dari Al-Quran, diantaranya ada pedoman hidup, sumber hukum, pemberi hikmah, pedoman moral, motivasi dan penghiburan, sumber penyembuhan, pemberi petunjuk hidup, pemberi jawaban atas pertanyaan hidup, sumber inspirasi seni dan sastra, dan mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi mengenai Muqtada al-Iman bil Quran. Muqtada al-Iman bil Quran ini merujuk pada prinsip atau tuntunan yang mengarahkan umat Islam untuk memperkuat iman terhadap Al-Quran sebagai kitab suci dan petunjuk hidup ini yang melibatkan sikap keyakinan, penghargaan, dan amalan yang menggambarkan kedudukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Adapun poin penting yang dapat diambil dalam materi ini yaitu tentang keyakinan sebagai fondasi, penghargaan terhadap kedudukan Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, mengutamakan petunjuk Al-Quran, kesungguhan dalam mempelajari Al-Quran, mendalami nilai-nilai moral dan etika, menjauhi kesyirikan dan bid'ah, berinteraksi dengan Al-Quran secara kontinu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.